Seorang istri terlalu kasar bahkan terlalu menuntut kepada sang suami. Sang suami sudah bekerja, namun dituntut untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dan selalu disebutkan kalau bergaji kecil bahkan kismin. Sang suami tak terima, kesabaran terbatas hingga akhirnya terjadi permasalahan ini. Kejadian kisah nyata yang aku bawakan kali ini terjadi di kota Depok. Seorang anggota kepolisian bernama Bribka Triyono berusia 37 tahun. Punya istri bernama Ratnita Indriani dan mereka pun sudah cukup lama menikah, bahkan dikaruniai 2 orang anak. Keluarga ini tinggal di Cimanggis, Depok, sementara sang suami Bribka Triyono bertugas di Polres Depok. Kehidupan di daerahnya biasa-biasa saja, namun tiba-tiba suatu hari seorang pembantu rumah tangga datang ke rumah Pak RT. Ternyata itu adalah pembantu rumah tangga dari Bribka Triyono yang menyebutkan kepada Pak RT meminta Pak RT datang ke rumahnya untuk membangunkan sang majikan karena menurut majikan lelaki, majikan wanitanya tak bangun-bangun. Pulang bertugas, Bribka Triyono melihat sang istri di kamar, melihat sang istri tertidur lelap dan tak bangun-bangun. Mendengar ucapan itu, Pak RT pun langsung mengecek namun ragu. Melihat Ratnika, istri dari Bribka Triyono, mengeluarkan cairan merah di hidung yang sudah mengering. Merasa ada yang aneh, Pak RT pun memanggil dokter di lingkungan tersebut untuk memeriksa Ratnika, istri dari Bribka Triyono. Dokter datang dan memeriksa, melihat tubuh sudah kaku dan menyebutkan tubuh ini sudah berpulang. Pak RT pun langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian meskipun Bribka Triyono menyebutkan kalau sang istri berpulang karena sakit. Di sana pihak kepolisian meminta Bribka Triyono melakukan otopsi, namun Bribka Triyono menolak dan yakin kalau sang istri berpulang karena sakit. Setelah berdatangan keluarga dari sang istri datang, keluarga dari istri Bribka Triyono menginginkan jasad sang anak diotopsi untuk kejelasan. Bahkan keluarga dari istri Triyono pun ragu karena nampaknya melihat Ratnika sehat-sehat saja, tak ada masalah, namun tiba-tiba kini menemukan Ratnika sudah tak bernyawa. Seakan tak punya pilihan mendengar keluarga Ratnika yang ingin otopsi, Bribka Triyono pun menuruti meskipun hatinya deg-degan. Karena ternyata inilah asal muasal semuanya terbongkar. Hasil otopsi dari Ratnika sendiri mengungkapkan kalau Ratnika kehabisan napas, bahkan terpaksa dirinya dibekap seseorang hingga membuat dirinya tak bernyawa. Kejadian ini pun langsung ditangani pihak yang berwajib dan pihak yang berwajib melakukan interogasi kepada orang-orang terdekat termasuk kepada Bribka Triyono sang suami. Sosok Bribka Triyono sendiri berdinas di Polres Depok. Sudah cukup lama menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Mereka tinggal di rumah kawasan Depok Cimanggis tersebut sudah 5 tahun bersama keluarga. Dikenal sebagai orang yang baik, ramah, suami bertanggung jawab dan tak punya masalah. Selain bekerja, dirinya pun dikenal sebagai bapak rumah tangga yang selalu disuruh menyapu, mengepel, cuci piring dan beres-beres rumah. Baru-baru saja keluarga ini mendapatkan pembantu rumah tangga, namun sebelumnya selalu diperlakukan sebagai bapak rumah tangga di rumahnya sendiri. Menurut para tetangga, rumah tangga mereka pun sering terdengar cekcok terkait masalah ekonomi. Istri dari Bribka Triyono, Ratnika, menyebutkan sang suami adalah polisi miskin dengan gaji pas-pasan. Hingga akhirnya di tanggal 26 Maret 2016, keluarga mereka terdengar cekcok lagi. Dan nampaknya tak lama terlihat Bribka Triyono keluar dari rumah berencana menginap di rumah temannya Mamat. Di sana dirinya pun curhat kepada sang sahabat Mamat kalau sang istri tengah marah dan bahkan membuat harga diri sang suaminya sudah lama tak ada harga dirinya. Saat sedang curhat kepada sahabatnya, tiba-tiba sang istri meng-SMS menyuruh Bribka Triyono pulang untuk mencuci piring dengan kata-kata kasar. Di sana nampaknya Bribka Triyono yang kehilangan akal meminta temannya Mamat untuk membantunya menghabisi sang istri. Dirasa kesabarannya terhadap sang istri sudah tak bisa ditolerir lagi, Bribka Triyono pun memang berniat merencanakan sang istri dengan melakukan semua ini berencana. Pulang ke rumah sang istri bersama Mamat, langsung masuk ke kamar sang istri yang yakin kalau ternyata sang istri memang sudah tertidur dengan kedua anaknya. Tak menunggu waktu lama lagi, Bribka Triyono pun langsung membawa bantal dan membekap sang istri, namun saat itu sang istri masih melawan. Dekapan bentalan tersebut langsung diteruskan Mamat, sementara Bribka Triyono memegangi kaki sang istri. Membuat sang istri tak bisa melawan lagi hingga akhirnya Ratnika, istri dari Bribka Triyono, pun mengembuskan napas terakhirnya. Sadar sang istri sudah tak bernyawa lagi, Bribka Triyono pun langsung memanggil Mamat dan menyuruh Mamat pulang. Membereskan beberapa barang di TKP tak lama, Bribka Triyono pun memanggil pembantu rumah tangganya dan meminta pembantu rumah tangga ke rumah Pak RT untuk menjadi saksi karena melihat sang istri sudah tak bangun-bangun lagi. Hingga permasalahan ini terbongkar, Bribka Triyono pun mengakui dirinya menyesal dari kejadian ini membuat dirinya jauh dengan kedua anaknya. Bahkan Bribka Triyono pun mendapatkan sanksi di tempat kerjanya, dirinya dipecat secara tidak terhormat. Diamankan pihak yang berwajib menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya divonis 12 tahun penjara. Meski memberikan pembelaan-pembelaannya, namun tetap Pak Hakim tak membenarkan adanya penghabisan nyawa seseorang.
Bribka Triana sendiri mendapatkan banyak pembelaan dari para tetangga dan orang-orang terdekatnya. Menurut para tetangga, kehidupan Bribka Triana memang nampaknya menyedihkan karena sang istri dinilai suka berkata kasar, menyuruh seenaknya, bahkan membuat Bribka Triana terlihat seperti pembantu rumah tangga. Keluarga dari Ratnika sendiri tak menyangka Ratnika berpulang di tangan suaminya sendiri yang dikenal sebagai suami bertanggung jawab dan menyayangi keluarganya. Belakangan beberapa orang dari keluarga Ratnika pun mengungkapkan kepada pihak kepolisian kalau Ratnika seakan menyesali pernikahannya karena dinikahi Bribka Triana yang ternyata anggota kepolisian yang tak ada uangnya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.